Perkenalkan, nama saya Ilyas Aliajrun dari kelompok 20 praktikum modul 1 rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. Di sini di modul 1 ini saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja modul 1 yaitu pengenalan JavaScript dan React. Oke, langsung masuk ke langkah pertama, kita buka browser dan text editor. Oke, sini udah bisa dibuka. Kita buat file index.html dan script.js dan itu tadi sudah. Kemudian kita buka index HTML-nya di browser. Oke, juga sudah. Habis itu kita masukkan kode seperti berikut di indeks HTML-nya. Oke, sudah. Tinggal kita refresh saja. Oke, udah masuk. Selanjutnya kita buka inspect element atau konsol. Kita buka di sebelah kanan. Oke. Setelah itu ya kita masuk ke percobaan pertama, itu scope. Kita langsung masuk ke source code-nya aja yang bagian scope. Oke, kita paste aja semua. Kita masukkan ke dalam file JavaScript. Oke, kita save. Oke, kita save, kita lihat di konsol. Oke, nah bisa kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasil dari percobaan pertama, yaitu scope. Jadi di dalam JavaScript ini terdapat dua scope, yaitu root scope sama child scope. Ya, dan root scope ini nilainya tidak akan terpengaruh oleh child scope-nya, kecuali kalau child scope tersebut dipanggil. Nah, root scope ini biasanya berupa variabel global, sementara child scope ini biasanya berada dalam di dalam blok fungsi. Seperti terlihat pada contoh, var a sama dengan 0 dan function key 2, di mana child scope-nya a sama dengan 5. Seperti itu. Oke. Nah, bisa kita lihat di kode fungsi Q1 var A sama dengan 5, jika A lebih dari 1 maka A sama dengan 3. Maka antara hasilnya, jadi itu hasilnya di sini, di default scope di function sama dengan 3. Ya, jadi berubah akibat karena terdapat di dalam suatu function. Oke, sekian dari penjelasan scope-nya. Kita kedua yaitu masuk ke percobaan kedua, yaitu control flow. Nah, control flow ini lebih ke apa namanya, pengkondisian dan penggunaan ternary operator. Biasanya pengkondisian model lama itu adalah menggunakan if else, sementara pengkondisian model baru menggunakan ternary operator, di mana di sini menggunakan simbol tanda tanya dan titik dua tanda. Jadi kondisi tanda tanya, terus kode program jika kondisinya true, dan titik dua, nah, kondisi program jika kondisi false. Kode program jika kondisinya false. Jadi kayak tanda tanya ini untuk if true, sementara titik dua ini else. Gitu. Kita masuk ke percobaannya di source code-nya. Kita lihat di source code-nya. Kita kopas. Kita kopas. Kita masukkan ke dalam kode. Oke, seperti ini. Dan kita lihat di ini. Ya, seperti ini. Bisa dilihat di kodenya. Ya, begini. Di sini bisa lihat ada pengkondisian if else-nya. Yang pertama dikasih pengkondisian yang tradisional, ya, jika if win battle sama dengan true maka nanti akan ditampilkan di konsol menang dan skor 10. Kalau misalnya
tidak true win battle-nya, maka kalah dan skornya 4. Seperti itu. Dan juga selain itu juga ada ternary operatornya yang di bagian sini. Ini sama aja konsepnya seperti yang atas, cuman bedanya ini memakai ternary operator. Selain itu juga if else-nya bisa jadi nested gitu, alias bersarang. Jadi if else. Jadi misalkan experience point-nya jika skor sama dengan 10, kalau misalnya true benar-benar 10, maka dia akan konsolok Horus dapat skor dan skornya 10. Jika uh, if else atau else if, jadi habis if lagi, kalau misalnya skor nggak 10 tapi skor dia di lebih dari sama dengan 5, dia dapat lagi Horus dapat skornya sekian. Kalau misalnya nggak semuanya, maka ya ditampilin di konsol skor sedikit dan skornya ditampilkannya berapa gitu. Terus selain itu ada pengkondisian switch case. Nah ini switch case pada JavaScript seperti ini. Jadi pada saat dipilih direksinya, kalau dia maju, mundur, ke kanan dan ke kiri, maka ini apa namanya, ada variabel what happens, dan dia nilainya akan diinisiasi sesuai dengan switch case-nya. Dan ini defaultnya jika tidak dipilih switch case manapun. Dan setelah fungsi ini selesai dijalankan, maka dia akan mengembalikan data dari variabel what happens. Ya, sekian dari percobaan kedua. Masuk ke percobaan ketiga, yaitu S5 dan S6. Nah ini di S5 dan S6 ini terjadi perubahan, adalah perubahan variabel yang awalnya yang biasa dipakainya adalah var menjadi let and const. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwa var bisa di redeclare hoisting block scope, bisa di redeclare hoisting dan bisa di create global prop. Sementara let hanya bisa di block scope dan const juga cuma bisa di block scope. Nah, kita langsung masuk ke percobaannya kayak gimana. Oke. Oke, ah, sini ada sedikit error, jadi percobaannya memang ada errornya. Menjelaskan bahwa kalau ini, karena kita hilangkan dulu yang error. Oke, coba misalnya kita refresh. Nah, di sini ada yang error di bagian script ke-7, yaitu x sama dengan 10. Nah, inilah yang disebut kenapa let itu tidak bisa hoisting. Hoisting itu adalah menempatkan setiap deklarasi variabel itu di paling atas. Jadi nanti kalau ada apa namanya assign nilai sebuah variabel dan inisiasinya itu setelahnya, itu bagi let itu tidak diperbolehkan, tapi bagi var dibolehkan. Jadinya tadi error karena ya dia assign nilai dulu baru inisiasi variabel. Jadi dibacanya bahwa si x ini tidak belum dideklarasikan. Tapi kalau bagi var ini termasuk hoisting. Jadi dibacanya bahwa X itu sudah dideklarasikan, walaupun dalam penulisan kodenya dia setelah seperti itu. Dan selain itu, kita balik lagi ke kodenya. Ya, ini kenapa salah? Karena bahwa let ini nggak bisa di redeclare, nggak bisa di assign ulang nilainya. Kalau mau dia harus berbeda, begitu. Jadi nggak bisa mendeklarasi ulang sebuah variabel. Terus ada lagi yang di bagian tadi gagal di bagian key.
Nah, cons ini sifatnya, tadi kalau let itu sifatnya mutable alias nilainya dapat berubah, sementara cons enggak. Jadi kalau misalnya ini pakai let, nah let key 123 key sama dengan 456. Nah, itu bisa kalau untuk let. Tapi kalau untuk cons nggak bisa karena cons bersifat immutable alias nilainya tidak dapat berubah. Oke, seperti itu. Dan ini ada konsep scope. Ya, dimana kalau kita lihat di konsol, bentar, kita lihat di konsol, kalau kita ini kita komen dulu. Oke. Nah, di sini ada hasilnya yaitu skop pengkondisian LED 2. Karena di sini bisa kita lihat bahwa dia deklarasi variabel di luar blok scope yaitu Y sama dengan 2. Dan di sini ada juga if true let Y sama dengan 3 dan function check Y variabelnya sama dengan 4. Nah, di sini kenapa nggak error? Karena ini terjadi deklarasi di scope yang berbeda. Beda dengan hal yang tadi pertama tadi yang di bagian sini. Kenapa error? Karena dia dalam satu scope. Nah, kalau di sini kenapa nggak error? Karena beda scope. Dan kenapa hasilnya tetap 2? Soalnya konsol ini berada bukan di dalam blok scope yang sama dengan deklarasi variabel. Jadi yang dibaca adalah variabel yang skopnya paling global gitu. Jadi jika LED itu tidak berada dalam blok scope yang sama, maka nilainya tidak akan berubah. Seperti itu. Dan kalau misalnya dideklarasi di blok scope yang sama, maka LED akan menghasilkan error. Oke, selanjutnya itu yang di bagian pemecahan objek. Di sini ada contohnya. Jadi cons person kita buat objek baru. Ada first name, isinya key-nya first name, value-nya sekian, bla 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 bla. Dan untuk memecah objek menjadi const, variabel const itu tinggal const terus masukin apa namanya setiap key-nya, setiap propertinya, terus sama dengan person, paling seperti itu. Jadi nama variabelnya ini dan isinya dari person ini, seperti itu. Jadi bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Salah ini. Oke. Dan selanjutnya ada objek properties di mana kita bisa membuat objek dari variabel yang dideklarasikan menggunakan const. Ya, jadi const A test B true C 789 terus langsung kita buat const oke obj kurung kurawal A B C. Nah, dia otomatis akan oleh JavaScript akan dijadikan suatu objek seperti ini. Yang terakhir bahwa kita dapat menggunakan let dan const di dalam deklarasi string. Nah, seperti ini. Jadi cara deklarasinya, cara assign nilai stringnya bukan menggunakan petik 2 tapi menggunakan petik 1 yang miring, petik apa saya lupa namanya. Dan setiap objeknya, setiap propertinya menggunakan dolar kurung kurawal dan nama propertinya. Seperti itu. Oke, sekian untuk S5 dan S6. Masuk ke selanjutnya itu function. Oke, kita masuk ke function. Kita kopas dulu. Aduh, salah. Saya salah klik. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasil pertamanya itu sum A, B, hasilnya 7. Jadi kita bisa, jadi untuk function, untuk percobaan yang function, pada ES5 menggunakan function biasa yang deklarasinya panjang, sementara di ES6 ini ada namanya arrow function.
Cara deklarasinya mudah, kita tinggal bentuk sebuah variabel, seperti membentuk sebuah variabel, const nama fungsinya sama dengan kurung buka kurung tutup parameter, terus kita bentuk sama dengan lebih dari sebagai indikator arrow function ya. Habis itu baru kodenya. Sudah di scriptnya ini ada function sum dengan parameter AB, di mana nanti saat sum ini dipanggil yaitu A ditambah B. Yang di sini sum parameternya 5/2, jadi 5 tambah 2 7. Selain itu juga ada seperti ini, const add2 sama dengan X, Y sama dengan X plus Y. Jadi kita lihat kalau misalnya ini arrow functionnya ini bertumpuk. Jadi si add2 ini bisa dibilang dia akan menambahkan si X plus Y-nya. Seperti itu. Jadi ntar hasilnya 13. Jadi si X ini tuh sebagai apa ya? Sebagai cuma sebagai objek yang nanti akan di-assign di fungsinya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Selain itu semuanya sama. Masih membahas tentang arrow function. Dan di sini functionnya ada yang pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Dan juga ada anonymous function di mana isinya cuma hanya menampilkan string. Jadi hasilnya tuh undefined karena nggak ada isinya. Oke, untuk penjelasan percobaan function, selanjutnya masuk ke data structure. Data structure. Kita masuk ke data structure. Nah, di sini ada percobaan lagi. Kita ke source code-nya. Seperti ini. Kita copy, paste, kemudian kita cek di ini. Nah, ini seperti ini. Lihat di source-nya. Jadi ini ada array, apa namanya, deklarasi array yang biasa. Dan di sini ada penggunaan, pokoknya intinya di percobaan ini tuh menggunakan fungsi for each, map, dan map, filter, dan reduce. Jadi fungsi map, filter, dan reduce ini baru ada di ES6. Jadi sebelum ES6 fungsi-fungsi ini belum ada. Dan fungsi-fungsi ini dan fungsi untuk for each itu konsepnya seperti for biasa, cuman bedanya kalau for each ini bersifat deklaratif, kalau for yang biasa bersifat imperatif. Jadi bedanya cuman tidak ada iterasi. Jadi iterasinya sudah otomatis dan dia akan mengecek keseluruhan nilai yang ada dalam array tersebut. Sementara fungsi map ini bertujuan untuk mengembalikan data dalam bentuk array. Biasanya map ini digunakan untuk ekstrak data dalam suatu objek atau array menjadi array baru. Kalau fungsi filter ini bertujuan untuk nyaring data dan membuang data yang nggak sesuai dengan filter yang kita mau. Terus untuk reduce ini tujuannya untuk mereduce atau mengurangi semua data dalam array menjadi single value. Ini seperti itu. Kita lanjut ke cobaan selanjutnya, yaitu data structure. Sudah ya data structure. Oke.
Oh ya, data structure yang objek. Nah, kita coba. Kita kopas. Nah, ini. Oke, lihat di sini. Nah, ini ada. Nah, pokoknya pada percobaan kali ini tuh kita mencoba untuk memahami konsep pewarisan objek penggunaan kelas dengan konstruktor tanpa extends dan penggunaan kelas dengan konstruktor menggunakan extend. Jadi kalau di JavaScript ini kita bisa mewarisi objek semudah seperti mendeklarasi sebuah variabel. Jadi kayak objek satu, terus ada propertinya A, ada key-nya A, terus value-nya 5. Dia tinggal di-assign aja untuk objek-objek yang lain. Maka akan secara otomatis objek satu ini menjadi parent dari objek 2 dan objek 3. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada perubahan apa-apa di parent objeknya, maka child-nya akan ikut berubah. Setelah itu untuk perbedaan kelas dengan konstruktor tanpa extend dengan extend itu hanya pada pewarisannya. Kalau misalnya dengan extend, suatu kelas bisa mewarisi objek yang dimiliki oleh parentnya. Jadi kalau yang tanpa extend ya dia cuman bisa buat objek doang. Sementara kalau misalnya dengan extend dia bisa mewarisi setiap objek-objek yang dimiliki oleh parentnya. Gitu. Oke, lanjut ke cobaan yang terakhir yaitu konsep S7 dan S8. Ya, jadinya seperti terlihat pada konsol ini, intinya tuh di konsep S7, percobaan konsep S7 dan S8 ini dilakukan uji coba konsep async await dan promise pada JavaScript. Kalau promise ini mengandung konsep asynchronous, jadi dia nggak sinkron alias dia bisa tidak berjalan berurutan, bisa tidak berjalan berurutan. Ini konsep promise ini sama kayak janji, janji itu bisa dipenuhi atau resolve maupun ditolak atau reject. Nah, async await ini juga salah satu fitur baru dari JavaScript yang fungsinya seperti promise, cuman penulisan kodenya lebih mudah karena penulisannya seperti halnya pada synchronous. Nama ketentuannya, kalau misalnya async ini harus ada await-nya. Jadi dia itu satu paket seperti terlihat pada script-nya yang sebelah sini. Setelah async, dia harus ada wait. Begitu. Oke. Sekian dari percobaan ini. Kita masuk ke instalasi. Sebelum berakhir. Oh iya, masih ada lagi. Ada percobaan on change, on click, dan on key up. Kita coba yang on change. Oke, jadi kita coba. Nah, jadi on change ini akan ke-trigger pada saat adanya perubahan value pada inputan. Kalau misalnya
Saya mencet hal yang sama, misalkan gini, saya ngisi ASD, dia akan berubah. Tapi kalau saya dimin ASD-nya, saya mencet enter lagi, dia nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya saya mencet ASDS, dia akan berubah. Seperti itu konsep on change. Dan untuk konsep yang lain, kita coba konsep on click, XHTML-nya. Oke, nah di sini bedanya ada tombol. Jadi Pak, kita masukkan inputan, terus kita mencet submit. Jadi selama kita mencet submit, dia bisa berkali-kali, jadi nggak masalah, walaupun isinya sama. Jadi on click ini akan ke-trigger saat sesuatu yang ditempelin on click, pada hal ini adalah tombol submit, maka dia akan men-trigger dari event on click-nya. Tidak peduli apa yang saya masukkan, yang penting saya klik submit. Oke, kita masuk ke percobaan yang terakhir, yaitu yang on key up. Coba. Ya, kalau on key up ini adalah hampir mirip seperti on change, cuman bedanya kalau on change itu perlu trigger. Dan triggernya itu adalah perubahan dari inputan. Sementara on key up ini, triggernya adalah keyboard itu sendiri. Jadi saat kita memasukkan apapun, dia akan langsung men-trigger. Seperti itu. Jadi dia saat keyboard kita berhenti mengetik, dia akan langsung men-trigger. Seperti itu. Apapun masukannya, dia langsung men-trigger. Oke, sekian dari percobaannya. Kemudian terakhir ada instalasi dari Node.js. Instalasi Node.js. Dan kita buka CMD. Karena di sini saya sudah menginstalasi Node.js sebelumnya. Jadi kita bisa langsung mengecek version aja. Ini ada Node Inv. Nah, di sini saya menginstal versi 16.13. Oke, sekian dari percobaan modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.